wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali di pertemuan rutin kita yang biasa kita adakan biasanya setengah bulan sekali. Untuk bulan ini kita adakan agak mundur sebulan jangka waktunya. Ya alhamdulillah, pertemuan kali ini beda dengan pertemuan yang sebelumnya. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita mengisi pertemuan ini dengan kajian berupa kajian fikih ataupun tahsin Quran. Kali ini spesial di grup WhatsApp Cucu Menantu Kek Kandar, keluarga besar Cucu Menantu Kek Kandar. Malam ini kita kedatangan tamu dari teman saya yang sama-sama menyandang penderita disabilitas netra. Ya, insya Allah malam ini kita akan berbicara santailah bersama teman-teman seputar bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai tunanetra. Jadi di sini ada 3 orang teman saya yang saya bawa kemari. Ya, untuk nanti selanjutnya dapat diperkenalkan satu persatu oleh adinda kita, sekaligus nanti adinda kita yang membawa acara, yaitu Amin Saputra. Kepada adinda Amin Saputra, saya persilakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama langsung aja Amin mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk kawan-kawan Bang Man tadi ya, yang sudah diundang untuk menghadiri kegiatan rutin di keluarga Cucu Menantu Kek Kandar. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak, abang-abang semua. Pertama, langsung saja ingin kenalkan dulu ada siapa aja yang gabungkan di malam ini, yaitu pertama ada Bapak Jaswardi, sarjana pendidikan ya Pak, lahir di Batu Sangkar 9 Juli 1965. Tempat tinggal sekarang di Jalan Masjid nomor 50 Karya 2, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pekerjaan pensiunan PNS, aktivitas sekarang sebagai pengawas di Majelis Tahsin Jamiatul Khairat. Nah, itu profil singkat dari Pak Jaswardi. Yang kedua ada Bapak Ahmad Gamal Nasir Harahap, lahir di Medan 10 Maret 1980. Tempat tinggal di Jalan Bromo, Gang Rela nomor 17, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Medan Dena ya Pak. Profesi sekarang sebagai juru pijat ya Pak. Yang ketiga ada Bapak Muhammad Jaka Pratama, lahir di Stabat, Kabupaten Langkat. Oh, dekat kampung kelahiran saya juga ini. Tahun 1986, 2 tahun di atas saya. Pendidikan terakhir sarjana sosial dari USU Pak ya. Masya Allah. Dan sempat berkarir di PT Sinarmas ya Pak. Oke. Ya, Sinarmas Bro. Masya Allah. Nah, itu tadi ada 3 orang teman-teman Bang Man yang mohon izin di malam hari ini kami tanya-tanya ini Pak, sesuai dengan amanah yang diberikan ke Amin. Malam ini Amin diberi tugas untuk sampaikan pertanyaan-pertanyaan, ngobrol-ngobrol lah Pak, yang dari obrolan tersebut mudah-mudahan Suara Amin bergelombang kepada kami. Oh ya Bang. Untuk pertama ini mau nanya ini ke Pak Jas atau Pak Jaka atau Pak Nasir. Kalau Bang Man itu kan Amin kenal itu sudah dari kecil ya sampai sarjana Bang Man, kemudian Bang Man itu mengalami pelemahan penglihatan ya, daya lihatnya berkurang sampai akhirnya tidak bisa melihat. Nah, kalau bapak-bapak sekalian ini boleh tahu
itu apakah dari lahir atau juga seperti Bang Man? Ini siapa yang bisa berbagi dulu ceritanya, Pak? Kalau boleh dari Pak Jaka dulu. Pak Jaka gimana ini, Pak? Tadi saya lihat sampai sarjana ini ya, berarti Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada grup WhatsApp Cucu Menantu Kek Gandar yang sekiranya telah memberikan kami undangan untuk berhadir di perkumpulan keluarga, sebuah kehormatan dan sebuah nilai yang sangat berharga bagi saya pribadi. Artinya keluarga besar Kek Gandar ini merupakan sebuah keluarga yang juga mau dan mampu untuk terus belajar dan memperhatikan orang-orang di sekitar keluarga Kek Gandar Cucu Menantu seperti itu. Kalau berkaitan dengan pertanyaan abang tadi yang berkaitan dengan bagaimana saya akhirnya mengalami disabilitas netra seperti Bang Adi, saya hampir sama kisahnya seperti Bang Adi. Dari kecil sampai saya bisa bersekolah, sampai saya bisa dapat kesempatan saya bisa kuliah di Universitas Sumatera Utara. Secara umum saya berjalan seperti biasanya normal ya. Tetapi kalau bicara gejala-gejala saya mengalami problem di mata saya itu sebenarnya dari sejak kecil. Tetapi karena kita dari kampung waktu itu saya hanya sering merasakan pusing hebat aja, di area depan mata. Nah, cuman ya karena waktu itu pengobatannya hanya sederhana ya, kalau di kampung tuh cuman minum obat pusing, bodrek segala macam hilang, nah seperti itu. Habis itu lama kelamaan penglihatan mulai menurun itu memang. Saya penglihatan mulai terasa menurun itu sebenarnya dari SD, tapi masih nampak ke depan papan tulis itu masih nampak. Tetapi ketika orang tua saya membawakan saya ke optik, nggak pernah cocok. Seperti itu. Terus berjalan sampai kuliah seperti itu, nggak pernah cocok. Tapi waktu itu karena saya akhirnya memutuskan untuk menikah ya udah. Kebetulan istri saya itu seorang guru dan ada BPJS-nya yang bagus ya. Jadi saya general check up di Rumah Sakit Adam Malik di tahun 2016, 1 bulan setelah pernikahan, karena pernikahan saya itu taruh. 1 bulan setelah pernikahan istri saya penasaran itu sebenarnya Mas ini seperti apa, karena kan tinggi saya 198 cm, tinggi ya kan, seperti udah ada problem mata. Nah, di hasil diagnosa general check up itulah baru keluar saya Marfan syndrome. Dan dari sisi matanya itulah glaukoma. Itulah dari situ saya dioper ke SMEK segala macam. Nah, sebelum mengalami terjadinya glaukoma yang lebih besar lagi, saya dioperasi buat saluran cairan di sudut mata kiri dan kanan di tahun 2017. Tapi terus berjalan ya itu di tahun 2023 akhirnya semakin parah. Penglihatan saya semakin meredup. Itu dibawa ke Malaysia karena di Indonesia nggak sanggup, dibawa ke Malaysia, dan di Malaysia itu juga hanya bisa menaikkan penglihatan kiri saya 5%. Jadi sampai sekarang ini penglihatan kanan saya total nggak nampak, kiri saya hanya tersisa 5%. Makanya kalau cahaya saya masih tembus. Misalnya kalau lihat bola lampu, saya masih nampak tuh, oh itu ada cahaya, misalnya bola lampunya 5 gitu. Oh itu ada 5, saya masih nampak tuh, tembus tuh. Tetapi barang-barang di sekitarnya saya udah nggak nampak lagi, hanya itu saja. Mungkin itu hanya sekedar perkenalan di awal, nanti selanjutnya bisa ngobrol santai saja di sesi berikutnya. Itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Abang mirip ya seperti yang dialami Bang Adi Warman ya, udah dewasa kemudian berkurang penglihatan sampai akhirnya yang sebelah kanan permanen Bang ya. Baru yang sebelah kiri terlihat cahaya Mas. Kiri hanya tersisa 5% aja udah tinggal. Iya. Jadi memang Abang tadi tamat kuliah itu sempat berkarir Bang ya di Sinarmas Bang ya?
Ya, saya 4 tahun gitu. 4 tahun saya jadi Sinarmas Group itu kan ada banyak ya, ada asuransi, ada perkebunan, ada perbankan. Nah, saya di medianya saya. Dan 2014 nggak memutuskan untuk resign, itulah saya buka usaha supplier ya, makanan dan minuman ke kafe-kafe. Dari situ makanan dan minuman ke kafe-kafe. Nah, COVID kan kafe-kafe hancur. Hancur juga saya. Jadi berganti usaha. Jadi buat jualan minuman kesehatan, buka minuman kesehatan, minuman jahe, baru kayak puding-puding seperti itulah yang sesuai dengan kebutuhan COVID waktu itu kan. Nah, setelah COVID mereda berlanjut. Nah, berlanjut itulah semakin menurun tuh penglihatan saya itu. Seperti itu. Iya bang. Jadi ya bang, walaupun ada kendala di penglihatan, tapi tetap tadi bang ya, tetap berusaha belajar, kuliah sampai tamat, kerja, kemudian buka usaha juga bang ya, dan usahanya juga menyesuaikan dengan keadaan bang ya. Ya masya Allah nih. Iya. Nah, boleh tahu bang, waktu abang udah mengalami berkurangnya penglihatan itu kan, tadi abang tetap jualan kan, berusaha. Nah, itu kan ada transaksi jual beli itu kan bang. Nah itu, ini ada nggak pengalaman-pengalaman apa yang kurang enak gitu kan? Ada transaksi yang mungkin harusnya bayar berapa tapi dikasih berapa gitu bang? Atau abang masih tetap bisa itu bang? Bedakan mana uang 100 misalnya uang 50 itu gimana bang? Ada ceritanya? Ya, jadi gini. Ini cerita kurang lebih sekitar 1,5 atau 2 tahun sebelum saya operasi lah itu. Itu saking udah mulai semakin karena glaukoma itu kan menyempit ya. Jadi kayak kita pakai teropong, makin mengecil, penglihatan tuh makin mengecil. Nah, waktu itu ada kisah unik gitu. Jadi kebetulan saya itu waktu itu jualan bandre, minuman kesehatan, poding-poding kan jualan malam tuh kan. Nah, waktu itu saya juga ada dititipin amanah lah. Sebelah saya tuh jualan minyak ketengan gitu. Waktu itu saya dipanggil Wak beli minyak, sekalian sama bandre gitu kan, beli minyak sama bandre. Nah, dibilang dia uangnya waktu itu 100.000. 100.000. Saya otomatis saya kembalikan sejumlah belanjanya dia segala macam, sambil diisi minyak, sambil dibuatkan bandrek. Karena selang berapa minggu kemudian tiba-tiba saya buka malam ya, itu tiba-tiba datang rombongan gitu kan, satu mobil rombongan dengan satu orang dipapah, baru ada ibu-ibu bilang ke saya seperti ini Wak Bandre, ini kerjaan lakiku ini. Itulah bapak-bapak yang penuh perban tadi, menangislah dia. Kebetulan dia menangis dan akhirnya dia minta maaf. Wah, minta maaf saya, Wak, katanya. Loh, ya saya bingung ya kan, saya bingung. Loh, kenapa Pak minta maaf sama saya dalam kondisi itu digotong gitu sama keluarganya? Iya, Wak, kurang lebih sekitar 1 mingguan yang lalu saya ngisi minyak di sini sama bandre. Saya bilang uangnya 100.000, padahal itu uangnya 1.000. Uangnya 10.000 waktu itu. Jadi saya ambil bandre sama minyaknya, saya dapat uang banyak. Saya pikir, kalau di daerah saya itu Simpang Melati itu, dekat Simpang Melati itulah dia kebetulan dengan naik keretanya itu motong becak, kesambar sama mobil bawa jambu, kurang lebih gitulah, bawa jambu. Itulah terserak dia, patah lah tulang segala macamnya, dibawa ke Guru Singa.
Nah sama guru singa itulah dia cerita sama guru singa, katanya oh ini nggak bisa ini karena ini nggak bisa nih diperbaiki nih. Ini karena nih kecelakaannya karena nokoy orang. Nah itu pula guru singanya cerita gitu. Nah dari situlah cerita bahwa minta maaf ya waktu itu saya dibawain bolu macam-macam lah. Oh ya udah saya maafkan lah seperti itulah. Itu kisah salah satu kisah yang itu sampai sekarang masih saya ingat ya, sebagai kisah yang tunanetra ini masih jadi bahan untuk ditokoi ya, kalau bahasanya dibohongi. Uang 100.000 dibilang uang 10.000 dibilang 100.000, tapi itu kejadian seperti itu. Itu mungkin sebuah pengalaman, salah satu pengalaman saya sebagai itu udah di ujung-ujung saya tunanetra itu. Tapi saya tetap jualan seperti itu dia. Iya. Berarti abang sebelumnya nggak sadar ya kalau abang ditokohi gitu ya? Tahunya Iya. itu tadi udah kejadian dia kecelakaan baru minta maaf, baru abang tahu kalau abang sebetulnya ditokohi gitu bang. Enggak. Jadi memang waktu itu istri saya komplain. Istri saya komplain kok sepi kan, kok maksudnya kok nggak kayak biasanya omsetnya waktu itu. Oh iya nampak. Saya pun bingung juga loh. Waktu itu saya masih ingat tuh, karena kalau uang 100.000 saya punya tempat khusus memang. Jadi gini, waktu udah mulai makin menurun, jadi kan kalau istri saya itu kan guru ya, jadi kalau sore pulang dari ngajar, istri saya itu menyempatkan di awal-awal buka memisah-misahkan duit di laci. Jadi laci itu ada pemisahnya gitu, 2.000, 5.000, 10.000. Nah uang besar, kalau kantong kiri itu 50.000, kantong kanan itu 100.000. Nah, kantong kanan 100.000. Jadi uang-uang yang receh-receh di laci. Nah, waktu itu saya bilang tuh, ini perasaan uang 100-nya 3 lembar lah. Baru kan hitung kan, enggak ya, ini jumlah totalnya 210.000. Dari situ, wah, 10.000. Iya, 10.000 ini ya. Itu seminggu sebelum kejadian itu. Nah, dari situ baru saya ingat. Oh, yang kemarin ini. Karena gitu. Karena memang saya selalu nanya, Bang. Selalu nanya, Pak, maaf uangnya pas. Jadi sambil bungkusi bandre, ya kan, sambil bungkusi bandre, saya selalu ngomong. Sebelum saya kasih ASO itu saya sambil basa-basi ngomong, Pak, maaf uangnya pas. Oh, uangnya 10.000, Pak. Uangnya 20.000. Biasa konsumen ngomong gitu. Jadi ketika dia ngomong 100.000, ya saya ambil, saya terima, langsung saya masukkan ke kantong kanan untuk masuk ke kelompoknya uang 100 ribuan kan. Ya udah saya ambil baliknya di tempat yang ini uang 50, uang 20, uang 10 seperti itu. Jadi waktu sampai rumah, saya serahkan waktu itu sama istri saya, karena istri saya ngitung ya kan. Loh, ini di kantong 100 ribuan kok cuma 210.000 ya, kok ada 10.000. Agak sesuai kelompoknya gitu, uang 10.000 loh. Enggak, 3 lembar 100.000. Enggak, ini 10.000 katanya gitu. Nah itulah dari situ selang semingguan ya, kurang lebih semingguan lah kejadian itu. Dapat jawabannya ya bang, kenapa uangnya kurang ya? Dapat jawabannya kenapa uangnya kurang ya? Setelah seminggu kemudian. Ya, seperti itu. Iya bang, makasih bang dari uniknya itu kita tahu ya, ada orang-orang yang bukannya bersikap baik ya terhadap ya teman-teman atau saudara yang punya disabilitas, malah memanfaatkan gitu bang. Oke, mungkin mau nanya lagi nih ke siapa di antara bapak atau abang sekalian yang kalau tadi menjaga setelah dewasa sama seperti Bang Man ya, ada nggak yang dari kecil gitu udah mulai mengalami tidak mampuan melihat itu di antara bapak? Kemudian kira-kira ada nggak sikap kurang menyenangkan ketika berinteraksi dengan bapak gitu? Nah, siapa ya Pak? Oh Pak Jas ya? Saya lah, Amin. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak ke bawah. Nah gitu Pak. Oh iya ya. Kecil ya Pak. Iya ya. Alhamdulillah sehat.
Iya. Alhamdulillah. Jadi baik, yang terhormat ya Pak Ketua Maktab Jamil Khairat dan yang kami hormati juga para hadirin yang tergabung di grup WhatsApp Cucu Menantu Kak Kandar. Suatu kehormatan bagi saya pribadi dan bagi Maktab Jamil Khairat bahwasanya pada hari ini kami diundang untuk bergabung di grup WhatsApp Cucu Menantu Kak Kandar ini, dan inilah pertama baik pribadi maupun secara grup maupun secara organisasi pertama kali lah ini kami muncul di grup keluarga besar masyarakat atau komunitas yang ada. Baik, sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh Dinda Amin tadi, saya menderita tunanetra bukan dari kecil. Ya, bukan dari kecil artinya bawaan dari lahir tidak. Tetapi setelah berumur 2 tahun. Ya. Lantaran umur 2 tahun ini ya memori belum berfungsi, belum menyimpan. Nah, sehingganya ya kita mendengar cerita dari orang tua aja bahwasanya kita tunanetra. Dan itu saya menyadari tunanetra itu setelah masuk sekolah tidak bisa bersama kawan-kawan. Kawan-kawan yang sebaya, yang sepermainan waktu kecil, kita di kampung itu bisa mengikuti permainan mereka, bisa lari-lari kemana-mana, bisa berjalan sendiri kemana-mana, sehingganya kalau di desa itu orang gotong royong kayak pasir untuk membangun suatu tempat memandian, kayak kita ikut juga gotong royong itu. Nah, itulah saking tidak tahunya kita lain daripada yang lain. Nah, tapi setelah masuk sekolah, kepala sekolah tidak mau menerima. Ya, karena tidak bisa memperhatikan membaca menulis. Kalau ditaruh di depan, nanti terganggu kawan di belakang. Iya. Kalau ditaruh di belakang, nanti tidak kedengaran apa yang diterangkan guru. Tapi saya tidak sedih, tidak apa-apa ya, tidak bisa sekolah ya sudahlah, nggak apa-apa saya bilang gitu. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, seiring bertambahnya umur, ya akhirnya ada sekolah yang khusus untuk mendidik anak tunanetra, yang sekolah luar biasa. Iya. Masuklah sekolah ke situ. Jadi saya menderita tunanetra ini dari umur 2 tahun. Oh iya Pak. Jadi saya sampai sekarang saya asal kalau jumpa dengan kawan-kawan misalnya Pak Diwarman, Jaka, saya selalu bersupport. Kenapa? Masih untung, masih syukur Anda masih bisa menikmati dunia. Kalau saya tidak sama sekali yang berhubungan dengan visual itu tidak ada. Tapi saya menerima, karena saya itu membandingkan kalau kita menengok ke bawah banyak yang lebih parah daripada kita. Tapi jangan coba nengok ke atas, gitu aja. Ya mungkin itu, terima kasih atas jawabannya. Mudah kita lanjut dengan sekian sambil mengalir aja. Iya Pak. Yang itu Amin. Siapa? Oh jadi Bapak kalau di usia 2 tahun mengalami pengurangan penglihatan, jadi nggak ada teringat Pak ya kesan-kesan gambaran penglihatan di masa lalu Pak ya, entah melihat pohon itu Pak atau melihat wajah orang tua gitu, maaf Pak, nggak ada gitu Pak ya? Ya itulah wajah orang tua itulah yang tidak ada di memori. Tapi cahaya, pelan-pelan dulu cahaya nampak. Cahaya bulan di mana, cahaya pantulan lampu ke cermin itu ada, nampak, tahu di mana sumber cahaya, tahu. Tapi lama-lama jadi hilang dia. Jadi berserak sumber cahaya itu, nggak tahu lagi sumbernya di mana-mana. Akhirnya hilang sama sekali, gitulah. Iya. Ini yang saya lihat tadi pengalaman singkat yang dikirim tadi, itu Bapak pekerjaannya sempat menjadi PNS itu Pak. Itu juga gelar sarjana pendidikan. Kebetulan sama-sama saya Pak ini. Sama-sama sarjana pendidikan. Nah, itu gimana ceritanya Bapak kok
di 2 tahun mengalami pengurangan penglihatan, kemudian kok bisa sampai sarjana itu Pak, sampai ngajar juga berarti Pak, sampai PNS Pak, pensiun juga. Oke. Ini Iya. gimana ceritanya? Ya, jadi begini. Saya dulu sekolah di sekolah luar biasa itu ya, SLB itu namanya SLBA. Jadi di mana pembagian dari macam tunaan ini, itu kan tuna namanya. Jadi kalau tunanetra itu berarti penglihatan mata terganggu. Tapi kalau tunarungu itu tidak bisa bicara. Kalau tunagrahita itu yang cacat mental. Jadi kebetulan kita sekolah di SLBA namanya. SLBA ini artinya sekolah luar biasa yang bagian netra. Jadi saya pertama masuk sekolah dan saya masih ingat waktu itu masuk sekolah itu NIS nomor induk siswa saya itu nomor ke-30. Jadi saya adalah siswa ke-30 di sekolah itu. Sekolah itu berdiri tahun 76, tapi saya masuk tahun 79. Rupanya di situ kita sudah banyak dengan kawan-kawan sudah menemui komunitas kita di situ. Akhirnya sekolah lah saya di situ. Di SLB itu sifatnya lantaran kita usia sudah umur belasan masuk sekolah. Jadi tergantung kalau kita rajin belajar itu dilompatkan. Jadi saya SD itu hanya 5 tahun, baru SD masih di khusus itu. Tapi SMP dan SLTA-nya itu bergabung ke sekolah umum. Nah, saya tamat SMP tahun 87, terus masuk SMA lagi, pakai SMA umum juga. Saya masuk SMA 3 Payakumbuh. Nah, setelah SLTA itu beberapa baru masuk ke ada namanya Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa di UNP. Dulu IKIP namanya di Padang. Nah, setelah selesai dari SGPLB ini itu D2 yang diangkat 2B. Nah, tahun 94 ada penerimaan PNS di Sumatera Utara. Jadi saya ikut tes, alhamdulillah saya juga ditempatkan di Jalan Kadek Ujung, SLB bagian E namanya Kadek Ujung sini. Nah, alhamdulillah 95 saya sudah mulai bekerja sebagai PNS. Tahun 2012 saya pindah ke Binjai mengajar karena di situ kekurangan guru. Alhamdulillah tahun 2000 bulan 7-nya saya pensiun. Jadi saya melanjut sekolah atau mencapai masa depan itu ya sama dengan orang-orang normal, alhamdulillah. Pak, jadi Pak kan sekolah dari SD sampai kuliah itu Pak dengan kondisi keterbatasan pendidikan Pak, tentunya banyak tantangannya Pak ya. Nah itu Pak, kira-kira tantangan yang paling berat itu apa Pak? Baru misalnya prinsip Bapak itu apa yang dipegang sehingga Bapak bisa bertahan terus kuliah, terus kerja menjadi guru sampai pensiun itu Pak. Boleh tahu Pak apa tantangan dan prinsip yang Bapak pegang Pak? Begini dia. Sebetulnya saya masuk sekolah itu tak ada, nggak tahu apa-apa tujuan untuk apa sekolah, mau kemana, tak jadi apa nanti, nggak ada terpikir. Tapi setelah saya sekolah 1 tahun di SLB tadi, datanglah seorang tunanetra dari Salatiga mengadakan penelitian di situ, dia mengambil S2. Jadi rupanya yang tunanetra ini sudah PNS dia. Jadi saya di situ berpikir termotivasi bahwasanya kita bisa juga seperti orang normal gitu. Jadi disitulah semangat saya, berarti kita bisa. Dan tantangan selalu ada, pasti banyak tantangan. Ya terutama kalau tantangan saya rasa tantangan sama dengan umum. Karena kalau masalah kekhususan ya itu banyak, walaupun tantangan itu ada. Ya misalnya kita untuk mengerjakan tugas
atau yang tugasnya berhubung dengan gambar itu jelas kita nggak bisa. Nah, atau misalnya di SMP kita belajar fisika tidak maksimal karena fisika itu butuh visual. Tapi kita tidak dianggap itu tantangan karena ya nggak bisa ya sudah gitu aja. Nah, tapi yang paling menjadi berat tantangan kalau kita mengerjakan tugas waktu menyusun di kuliah itu, di skripsi. Nah, itu betul-betul apalah. Ada juga tantangan saya lagi mengerjakan dulu kan mengerjakan tugas ini pakai mesin ketik manual. Kita mengetik bisa pakai sistem 10 jari. Nah, kadang-kadang dikerjakan tugas sudah capek kita mengetik itu kan pakai karbon. Sudah capek kita mengetik, rupanya nanti karbonnya terbalik. Atau pita mesinnya ketiknya yang putus. Jadi kita nggak tahu dari mananya. Ya akhirnya mulailah dari dasar lagi gitu. Nah, gitulah tantangannya. Kalau dalam kuliah, dalam sekolah gitu. Kalau di dalam saya buat skripsi juga itu tapi udah pakai Microsoft Word kan Pak, salah berapa kali itu? Oh enggak. Kalau Microsoft Word kan itu yang iya, kalau dulu kan belum ada ini. Itulah Pak, saya bayangkan itu gimana caranya Bapak dengan kondisi seperti ini, mesin ketik, salah ketik 1, 2 jadi diulang lagi gitu kan Pak, Masya Allah. Jadi ulang lagi, apalagi yang mengetik berlembar-lembar kayak karbon tadi terbalik rupanya. Kadang-kadang putus pitanya, kita nggak tahu di mana, di posisi mana pita putus tadi kan. Diulang lagi gitulah. Tapi adanya masalah itu kita tidak sedih. Kenapa? Karena kita bukan sendiri, dua atau 3 orang. Jadi pengalaman itu jadi bahan Jadi bahan lelucon jadinya gitu. Nggak dijadikan sebagai problem itu. Hal-hal yang sebetulnya itu hambatan itu Pak. Hal-hal yang buruk bagi orang lain tapi Bapak anggap itu lelucon gitu Pak ya. Jadi lucuan gitu Pak ya. Iya. Pak. Terima kasih Pak. Kemudian tadi saya baca ada juga yang bernama Nasir. Suara kok putus. Dari sini bagus Pak. Nah, tadi ada juga yang namanya Pak Nasir ya. Itu profesinya sebagai ahli pijat Pak ya. Nah, Pak Nasir ini pertama mohon maaf singkat saja, apakah dari kecil, dari lahir atau sudah dewasa mengalami tunanetranya? Kemudian dalam bekerja tadi Pak untuk mengusuk orang gitu Pak ya, ada nggak kejadian buruk gitu Pak yang dilakukan orang pasien-pasien Bapak itu Pak? Kemudian Bapak menghadapinya seperti apa Pak? Karena kan pernah juga saya dengar kalau menggunakan jasa kusuk yang tunanetra itu ada juga hal-hal buruknya itu yang dilakukan sama pasien itu. Nah, itu Bapak pernah mengalami nggak Pak? Terus Bapak gimana nyikapinya? Kok belum aktif suaranya ya Pak Nasir? Suara berangka itu. Kurang dekat mungkin Pak handphonenya ya, nggak kedengaran suaranya Pak. Udah bisa Pak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunanetranya 98. Awalnya sebelah kiri ini agak sedikit
menjadi juga melalui pelan-pelan dan di sekolah ya, masih sekolah di sekolah ini dulu awal di STM di tahun 96. Jadi yang papan tulis itu udah nggak bisa bacanya. Sebenarnya situlah sampai 10 bulan di ujian terakhir udah nggak sanggup, nggak mau menandatangani daftar hadir ujian, ketimpa tanda tangan orang jadinya, jadi soalnya nggak berani lagi pas ujian. Orang tahun 99 total. Lanjut. Saksikan kawan terus lah dengan dua aja nggak keluar, kawan datang jemput ke rumah sampai awal 2004 mah tadi itu sekolah di Islam agak sedikit lebih lega ya, lebih lega ini ternyata netra itu banyak gitulah, banyak jadi 2000-an amat sekolah ya mulailah berdunia pijat jadi banyak memang karakter orang jadi banyak yang ada, jadi yang kita bilang ya yang ada kita juga hujannya ada ya udah kalau lagi itu agak gudangnya macam-macam karakter ada yang memang memang yang maunya yang rewel-rewel ada juga memang, jadi kayak pindah sulit, jadi yang dapat paling belajar di rumah tapi di luar belajar di rumah. Jadi itu namanya ini ternyata tidak harus kita sekali bah di balik kebenaran ini ternyata kebahagiaan itu ada juga ya, demikianlah ya dari awal sampai bakal ini anak 5 ini duanya pun tunanetra anaknya. Oh iya Pak, terima kasih Nasir ya. Jadi memang banyak Pak karakter orang Pak ya yang Bapak hadapi ya, pasien-pasien Bapak ya. Di bawah senyum aja gitu Pak ya, semuanya bisa bikin bahagia ya. Sampai anak 5 Pak sekarang ya, Insya Allah. Nah, kemudian ini kan ada pengalaman Amin ini Pak, dan saudara-saudara semua yang hadir. Jadi waktu itu Amin belum bekerja, sempat kuliah sempat bekerja, kemudian Amin resign dari kerjaan. Terus di waktu pekerjaan itu
teman. Maaf ada suara anak-anak, nggak apa-apa lah. Jadi waktu itu pernah diajak Bang Man untuk datang ke Pak Rudi kalau nggak salah di Binjai, kemudian sempat juga ikut Bang Man mau ngantar ke Pekanbaru, jumpa sama Bang Surya dan kawan-kawan Bang Surya. Nah itu di sebuah rumah di Medan itu berkumpul beberapa orang tunanetra, ada yang pasangan suami istri. Nah jadi di sana Amin disuruh makanan ya, makan nasi ya dan lauk pauknya. Dan waktu itu ini yang masak siapa? Yang masak itu ya pasangan suami istri teman-teman yang dua-duanya tunanetra. Nah di situ juga ada Bang Surya dan temannya saya lupa namanya yang tunanetra. Jadi kami makan sama-sama. Nah di situ Amin mau makan sebetulnya rasanya cemana dibilangnya? Yang mau makan itu kan, tapi nggak enak juga kalau nggak dimakan. Dia makan juga pelan-pelan, habis juga gitu kan. Tapi sambil Amin makan pun berpikir ini kok bisa dalam kondisi tunanetra ini memasakkan untuk tamu dan menghidangkan, cuci piringnya seperti apa, belanjanya seperti apa ya. Kemudian bekerjanya seperti apa, semua memikirkan. Yang Amin waktu itu kondisinya melihat dengan baik ya, sudah kerja, akhirnya dari situ terpikir gitu, ini Amin harus dapat kerjaan, kerja ini dan kawan-kawan yang dengan kondisi keterbatasan bisa kerja, bisa keluarga, punya anak dan sebagainya. Nah, ini kok nah, jadi tersebut ya. Amin pengen juga tahu bapak yang mengalami tunanetra ini sebenarnya sudah bekerja. Nah ini Pak, ketika mau mendapatkan pasangan saat itu, yang pasangan yang tunanetra juga, ada yang itu apa Pak? Hal-hal yang bisa meyakinkan calon pasangan Bapak ini? Ini atau apa yang ditanyakan calon mertuanya Pak? Tadi kan Pak Nasir tadi udah mulai mengalami tunanetra itu di SMP ya. Nah ini waktu melamar itu bagaimana? Apa respon atau tanggapan dari calon mertua Bapak itu? Tanyakan ke Bapak. Bang Amin. Kurang dengar Pak ya? Ya, Apa kurang dengar? bergelombang-gelombang. Putus-putus apa gelombang dia? Gelombang. Oh ya ini Pak, saya itu tadi karena saya agak jauh Pak kameranya. Jadi saya mengenai ini Pak, waktu Bapak melamar calon istri Pak. Nah ini ada Pak Nasir, Pak Jaka, Pak Jas. Itu respon orang tua calon istri Bapak itu seperti apa itu? Oke, itu Bagaimana Bapak saya ya, meyakinkannya? Bang ya. Iya. Itu pertanyaan yang sangat menarik gitu. Karena gini, 2016 saya menikah, tapi waktu itu saya kan tamat kuliah saya 2011 ya, 2011 awal saya tamat. Nah di 2000 itu saya ada masuk terima kerja itu. Saya udah ada niat tuh menikah. Nah waktu itu kalau penglihatan tuh kalau perkiraan saya tuh masih sekitar 75% lah. Jadi saya naik kereta tuh masih bisa. Tapi kalau ini banyak tulisan itu udah payah, saya harus jarak dekat untuk waktu itu saya itu. Nah, jadi itu proses taaruf. Jadi kebetulan karena saya di keluarga tuh di lingkungan Muhammadiyah ya, jadi memang doktrin dari keluarga, doktrin dari sekitaran keluarga besar tuh agak tabu waktu itu. Saya itu seperti kayak pacaran seperti itu. Jadi saya memang taaruf waktu itu. Taaruf. Nah,
sampai ke mau menjelang 2015-16 itu saya banyak mengalami penolakan juga karena problem mata juga, Bang Min. Artinya gini, udah mulai semakin mengecil saya itu. Saya udah bercerita, namanya ta'aruf kan nggak boleh menutup. Iya. Itu udah semakin mengecil. Jadi kayak pakai mata saya tuh kayak pakai teropong. Nah, cuman tengahnya masih jelas. Nah, seperti itu. Tapi nggak luas juga. Jadi kalau misalnya kan mengilustrasikan glukoma itu kalau dia pakai teropong, kalau orang manggil dari samping kan ada istilah ekor mata tuh ya. Kalau kita nengok ke depan, tapi samping kita kan masih nampak tuh ya. Nah, ini saya udah nggak nampak lagi, makin mengecil kan. Nah, jadi banyak penolakan tuh gak hanya gara-gara alasan mata, gara-gara alasan mata. Jadi ada beberapa kali tuh ta'aruf, ada yang memang si calonnya menolak, ada yang memang calonnya menerima saya karena ya saya ada usaha ya kan, tapi ya keluarga juga menolak. Udahlah, masa suaminya tinggi besar kayak gitu, matanya juga nggak jelas gitu, nggak apa namanya terganggu, tapi kok nggak pakai kacamata. Nah, seperti itu waktu itu. Hingga pada saat itulah saya memutuskan untuk membuat BPJS tuh. Udahlah, buat BPJS mandiri aja lah, pikir kan. Itu udah tahun 2015 tuh. Nah, waktu pas masuk ke istri saya ini, saya masih menyangkut sama akwat yang terakhir yang menolak saya itu. Itulah saya dijumpa sama istri saya itu. Nah, kalau pengalaman waktu pas istri saya nerima saya itu, saya itu bisa dibilang ujiannya itu justru bukan lebih ke keluarga sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana setelah nikah tuh saya bisa berkomitmen untuk punya kemampuan yang bisa menutupi kekurangan saya. Alhamdulillah istri saya cuma minta komitmen itu waktu itu. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting kamu mau tetap usaha. Jadi saya mengalami bisa membonceng istri saya itu kurang lebih setengah tahun aja waktu itu. Jadi masih 6 bulan pertama saya masih bisa bonceng istri, walaupun nggak bisa ngebut ya, karena kan kayak pakai teropong ya. Makin gitu itu masih sempat saya dari rumah saya di Tanjung Selamat waktu itu sampai ke Atam Kumbang, walaupun pelan-pelan jalan-jalan ke USU, masih naik kereta saya bawa bonceng istri saya. Tapi di tantangan berikutnya itu justru di pekerjaan, karena gimana pun semakin lama kan saya semakin ketergantungan sama orang lain ya. Sempat tanda kutip keluarga tuh kayak gini, kayak sidang lah istilahnya gitu. Sidang tuh ya maksudnya ngobrol bersama, membahas saya bagaimana ini, apakah bisa benar-benar ke depannya menopang kehidupan rumah tangga yang ideal. Tapi alhamdulillah waktu itu istri saya tegar ya. Itu ujian ketegaran pertama istri saya itu di 2016. Masih sekitar 6 bulan pernikahan, penglihatan saya semakin mengecil kan, karena ditambah COVID. Jadi glukoma ini ternyata stres itu mempengaruhi. Waktu itu kan karena pekerjaan saya jadi semakin terbatas, stres, jadi di rumah aja kalau waktu itu kan. Itu makin menyempit itu. Makin menyempit. Tapi waktu itu udah, kenapa akhirnya memutuskan jualan minuman, karena itu kan jualan yang simpel ya. Tapi intinya waktu itu penerimaan apa adanya justru dari istri saya. Jadi ya bismillah lah. Makanya waktu pas tahun 2023 itu saya udah mendatangi istri saya. Jadi gitu operasi di Malaysia gagal, nyampe ke Indonesia, ya saya peluk istri saya. Udah, ya saya sebagai suami harus fair ya, karena dalam Islam pun kan kalau suami itu memang tanda kutip nggak mampu lahir dan batin, suami ini harus fair gitu ya kan. Kalau dalam bahasanya kalau berlanjut ya alhamdulillah, nggak berlanjut kita jangan
jangan juga menahan istri kita, karena itu memang hak istri seperti itu. Jadi waktu itu Bang Min saya udah sempat Sampai bertanya di istri seperti saya, itu Bang. di rumah tangga seperti apa, pokoknya kalau lanjut ya lanjut, kalau nggak lanjut ya udah, seperti itu, sampai seperti itu Bang Min. Iya, Bang. Mungkin itu pengalaman saya berumah tangga ya. Ya, Masya Allah Bang ya. Jadi pertama proses tarik tadi Bang. Kemudian yang kedua ada proses-proses usaha-usaha untuk meyakinkan Bang ya, dari sisi mengobati keterbatasan obat, dan juga untuk bagaimana menjalani kehidupan pernikahannya itu Bang ya. Alhamdulillah tadi ya, 6 bulan sempat ngajak jalan-jalan istri ya. Sekarang diajak jalan-jalan sama istri Bang ya, Masya Allah. Ya Bang. Ya, Ya, makasih atas jawaban-jawaban dari Bapak Abah sekalian. Kemudian ini untuk Abang, Kakak, orang tua kami, jika ada yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan, bisa juga ini. Ada nggak dari Bang Ari atau dari yang lainnya? Ya, dari keluarga ada mau yang dipertanyakan kepada tamu-tamu ini, mungkin dipersilahkan. Ya, namanya. baik. Oh iya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu di sini ya. Kemudian masya Allah tamu-tamu kita ya, ke teman-teman Bang Man ini menambah ini ya semangat kita ya untuk kita menjalani hidup sehari-hari ya, menambah inspirasi kita. Jadi ada sedikit ya kan pertanyaan, mungkin nanti Bang Man atau teman-teman Bang Man bisa bantu menjawab ya, mewakili. Jadi bagaimana ini ya, yang pertama tuh ketika kita sudah ini ya, sudah penglihatan dari teman-teman Bang Man dari sudah diponis gitu kan, apa sih tanggapan pertama gitu kan, tanggapan pertama mungkin mungkin Bang Jaka juga yang ini, karena sudah kondisi sudah ini ya, sudah benar-benar sudah melewati dari kecil yang sudah merasakan gimana berteman, bisa melihat kawan-kawan ya, bisa melihat dunia gitu kan, mungkin kan Bang Jaka juga ya. Jadi bagaimana ya pertama kali gitu terkena itu gitu kan, bagaimana sih rasanya kita sudah kena vonis bahwasanya mata kita tidak bisa melihat ya. Kemudian yang kedua gimana sih penerimaan terhadap ini ya, kawan-kawan ataupun lingkungan ya, yang dengan kondisi Bang Jaka seperti itu ya, ataupun teman Bang Man tadi seperti itu. Jadi gimana sih kondisi lingkungan atau teman-teman seperti itu gitu kan? Apakah ada yang pelan-pelan menjauh dari kita gitu kan, dan itu mungkin bisa mengurangi semangat diri kita sendiri gitu kan? Ya, kemudian satu lagi, apa sih, ada nggak sosok yang mungkin menginspirasi ya dari teman-teman Bang Man ya, mungkin Bang Jaka atau yang lainnya, yang menginspirasi bahwasannya kita memang sudah seperti ini, kita diberikan pada Allah seperti ini, dan kita harus memang benar-benar kuat gitu menjalani. Jadi kita lebih percaya diri lagi gitu. Ada nggak sosok yang menginspirasi dari teman-teman Bang Man ini? Oke, baik, itu saja mungkin yang saya tanyakan. Ya, banyak tadi pertanyaannya Bang ya, kayak ujian pula ini. Oke, silakan langsung dijawab dari Bang Jaka ya. Ya, jadi gini, terima kasih pertanyaannya. Saya gitu pulang dari Malaysia, dan memang dokter Malaysia itu udah menyatakan memang, jadi bahasanya sampai saya ingat tuh, nama dokternya tuh Puspa Rahma. Jadi dokternya tuh perempuan, orang India, kalau kata istri saya orang India.
guru dia memang dokter senior ya di Penang. Jadi waktu itu you tak bisa lah, you lihat lagi dunia ini you, katanya. Pertahankanlah yang sisa nih, katanya. Kurang lebih gitulah bahasanya. Pertahankanlah yang sisa ini, katanya. Maksudnya yang masih bisa melihat cahaya walaupun nggak walaupun apa? Walaupun udah nggak nampak, tapi waktu itu saya cahaya masih tembus ya, masih tembus. Jadi kalau pintu, misalnya ruangan tertutup, tiba-tiba buka pintu, nah saya masih nampak itu arah cahaya itu. Itu you kenal betul lah, yang penting nggak akan bisa lagi lah you lihat sempurna, katanya, kurang lebih gitu. Nah, waktu itu saya depresi, Bang Min. Saya depresi. 1 bulan itu saya di kamar aja. Saya menangis, istri saya masuk, saya tolak, anak-anak segala macam saya tolak. Waktu itu bahkan rumah tangga saya pun kritis waktu itu, Bang Min. Kritis, serius. Udah sangat di titik serius. Sampai akhirnya saya itu yang saya cerita tadi. Saya udah rasanya udah hampa ya, maksudnya ya udah nggak berfungsi benar lah ini. Sebulan saya di kamar, istri saya pun nggak benar-benar nggak, saya udahlah selesai lah ini, udah gitu saya, karena memang pada saat itu di kepala saya cuman ya udah aku gimana nanti aja, udahlah mau apa ininya. Makanya dari sakit mata, dari apa itu, saya sampai ngefek ke jantung. Nah, saya sampai berefek itu ke jantung karena kan depresi ya. Sampai jantung, kalau kata dokter jantung saya waktu itu, karena saya udah semakin sesak kan, karena dampak itu depresi berat itu. Nah, cuman alhamdulillah Allah kasih saya istri yang saya bilang justru menjadi pelita saya yang sebenarnya gitu, menjadi mata saya yang sebenarnya. Nggak ada rasa dia untuk mundur tuh, nggak ada. Justru ketika saya berkata bahwa ya udah kalau memang rumah tangga kita mau pisah, oke, saya siap. Malah istri saya yang memeluk, enggak, udah ini berjalan terus, kata istri saya. Nah, nyambung ke pertanyaan inspirasi tadi ya kan, sebelum ke pertanyaan yang kedua, jadi gini, waktu itu saya karena dari sakit mata itu depresi, saya kena di jalan.
bisa menjadi inspirasi saya ya. Ternyata tunanetra ini walaupun kerjaan apapun halal ya, tapi dan nggak bermaksud mengecilkan pekerjaan itu, tapi waktu itu bagi saya itu sesuatu yang berat gitu. Saya biasa ini kok jadi seperti ini, harus turun ke jalan. Tapi justru ketika berjumpa sama Bang Adi Warman, dengan Pak Jas, dengan kawan-kawan yang lain, dengan Bang Nasir, kalau sekarang ini apapun kerjaannya saya nggak masalah. Selama itu halal nggak masalah. Tapi ketika berkaitan dengan awal tunanetra, iya, itu saya akui, saya mentalnya hancur. Ya, jadi Terima kasih, Bang. maaf ini Tadi, Bang, saya mengambil ada cerita tentang apa tuh Jamiatul Khair, Bang ya? Oh, tadi awalnya Bang depresi sempat 1 bulan, kemudian orang terdekat ya, pendamping hidup ya menguatkan, kemudian membawa ke Jakarta, akhirnya melihat keterbatasan ini jadi dari sisi yang lebih luas, Bang ya. Ternyata ada komunitas, ternyata ada peluang yang lebih besar gitu, Bang ya. Ternyata tetap bisa survive gitu, Bang ya. Nah, tadi Abang ada nyebut apa tadi Jamiatul Khair, di situ Abang ketemu sama Bang Adi Warman, Pak Ejek, dan Pak Nasir. Nah, itu siapa ini yang bisa jelaskan apa itu sebetulnya Jamiatul Khair ini, Bang? ya. Jadi begini, setelah mengalami tunanetra nggak bisa melihat, itu kalau kita simpulkan dari pertama dari pembicaraan, ya kita simpulkan kita itu menderita depresi. Beda halnya dengan yang tunanetra dari awal tidak bisa melihat, seperti Pak Jas. Pak Jas tidak pernah merasakan depresi ya. Jadi, seperti itulah awal mulanya. Kemudian lambat laun karena ada dorongan motivasi dari berbagai pihak, ada situlah kita bangkit. Sebenarnya gini, tunanetra ini sebenarnya kalau setelah kami jalani proses dari tidak melihat sampai depresi sampai bangkit, itu kami nilai bahwasanya kita itu tidak bisa, artinya tidak bisa dari Pertuni, sehingga idenya itu bagaimana kalau kita membuat suatu majelis yang mengkaji khusus masalah Al-Quran. Nah, tadi kan sudah disinggung ya masalah Jamiatul Khairat. Apa itu Jamiatul Khairat sudah disinggung tadi. Iya. Saya mengatakan bahwasanya majelis takwim Al-Quran Braille, disebut dari singkat dengan MATAB. Majelis takwim Al-Quran Braille Jamiatul Khairat. Jadi kita di situ mempelajari tentang bagaimana kita itu dapat membaca dan memahami Al-Quran dalam bentuk tulisan Braille. Nah, situ. Jadi kami ini juga ya walaupun nggak bisa melihat, bisa membaca, tapi dengan fasilitas tulisan Braille. Nah, disitulah terbentuk yang namanya MATAB Jamiatul Khairat. Ya, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua di sini, Pak Jaswardi sebagai pengawas, Jaka sebagai sekretaris, dan Muhammad Nasir sebagai bendara. Nah, maka di sini saya undanglah mereka ini untuk berkumpul di pertemuan rutin kita. Ya, salah satunya selain kita tentang pengalaman selama mengalami tunanetra, juga memperkenalkan majelis ini, Majelis Jamiatul Khairat. Inilah sekarang kami di sini, kami berbuat, dan inilah harapan kami ke depannya untuk sebagai bentuk bagaimana itu kami
kami sebagai tunanetra. Jadi untuk mungkin lebih terperincinya bagaimana nanti teknisnya supaya Jamiatul Khairat ini lebih dikenal, lebih tentu bisa berjalan dengan semestinya. Mungkin Jaka bisa menjelaskan singkat. Silakan Jaka. Ya, terima kasih kepada Bang Adi Warman sebagai ketua majelis kami Jamiatul Khairat. Jadi Bang Men dan semua yang berhadir di majelis cucu menantu Iskandar, perlu ditekankan bahwa pada dasarnya kewajiban untuk belajar dan memahami serta mentelaah Al-Quran itu tidak hanya wajib bagi hamba Allah yang normal dari sisi fisik, artinya punya kemampuan dia membaca, tetapi kewajiban dan perintah belajar Al-Quran itu untuk semua hamba Allah yang mempunyai masih detak jantung dan akal pikirannya tuh masih Allah jaga seperti itu. Nah, oleh karena itu kami teman-teman Majelis Jamiatul Khairat ini punya komitmen untuk bagaimana kawan-kawan tunanetra, kawan-kawan disabilitas netra ini tidak hanya bisa membaca, tapi membaca dengan sesuai kaidah-kaidah. Dan itulah melalui sharing kemarin di awal terbentuknya, ternyata membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca. Kewajibannya nggak hanya belajar membaca, tapi belajar melaksanakan kaidah-kaidah bacaan Al-Quran, sifat huruf, kemudian hukum tajwid, kemudian mungkin lebih dalam lagi dari bagaimana nahwu sorofnya, seperti itu, makna-makna penempatan huruf seperti itu. Ternyata itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, itulah kami teman-teman disabilitas netra menjalankan program ini dalam bentuk offline. Itu alhamdulillah sudah berjalan dalam 1 bulan itu, sebulan 2 kali, di Senin pertama dan Senin ketiga. Terakhir Senin kemarin di awal Senin di bulan 7 ini udah terlaksana alhamdulillah. Dan karena ini adalah majelis belajar Al-Quran yang masih baru, jadi kemarin itu kami bersepakat untuk menyempurnakan majelis ini. Menyempurnakan majelis ini dalam arti gini, sesuai dengan standar belajarnya Al-Quran. Nah, standar belajarnya Al-Quran itu ada 4 unsur ya. Pertama, unsur pengajarnya. Alhamdulillah di majelis Al-Quran ini ada beberapa guru yang memiliki standar belajar yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Salah satunya Bang Adi Warman sendiri dan Pak Jaswardi yang mengajar juga di majelis kita. Kemudian ada juga yang secara tidak langsung juga ada guru kita dari Jawa juga secara tidak langsung yang mensupport standarisasi guru pengajar di Jamiatul Khairat. Kemudian ada juga pembimbing kita, itu salah satu pembimbing masyarakat di Kementerian Agama, di kantor urusan agama Kota Medan, itu juga menjadi pembimbing kita, pusat dari Pohon Magister Agama, dia juga menjadi bagian dari kita. Kemudian ada yang dari Riau juga, dari Rantau Prapat. Kemudian ada juga untuk grup perempuannya juga ada guru juga, Bu Yeni. Kemudian kalau untuk kegiatan online-nya 1 minggu itu 2 kali, di luar yang offline Senin dan tambahannya hari Sabtu. Kalau dia nggak offline berarti dia online, tapi itu di siang hari ya, Senin. Nah, itu juga ada tenaga pengajarnya seperti itu. Nah, namun karena itu satu yang pertama, pengajar. Nah, yang kedua kami butuh peralatan belajar. Nah, peralatan belajar dan perlengkapan belajar ini kan berkaitan dengan Al-Quran, Iqra, kemudian alat tulis. Nah, waktu itu alhamdulillah kami mengajukan juga ke
beberapa tempat majelis taklim. Alhamdulillah udah direspon. Nah, jadi insya Allah dalam waktu dekat ini beberapa alukan akan disalurkan ke kami, dan sekaligus hari ini juga saya mewakili kawan-kawan Matab juga menyampaikan jikalau baik teman-teman dari keluarga cucu menantu Kiai Kadar atau di luar ini yang nanti ini saya berharap di-share ya kemana-mana yang bisa memberikan support bantuan operasional ataupun bantuan yang sifatnya tidak langsung seperti misalnya peralatan. Nah, itu bisa menghubungi Majelis Taklim Jamiatul Khairat itu di Jalan Besar Kapten Sumarsono, kemudian tepatnya di Jalan Masjid nomor 2 Karya 2 ya, Jalan Masjid nomor 50. Itu di rumah guru kita Pak Jaswardi sebagai sekretariatan kita. Dan kemudian kalau bagi teman-teman saudara kaum muslimin semua yang memang mau mendukung, mensupport dan juga sekaligus ya mengarahkan zakat atau sedekahnya itu bisa terlampir nanti akan terpampang rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Pak Adi Warman. Itu sebagai bagian dari upaya kita untuk menghimpun sebanyak mungkin kawan-kawan tunanetra muslim supaya mampu belajar Al-Quran dengan baik dan mampu mengajarkan. Nah, jadi substansinya itu mampu belajar dan mampu mengajarkan. Karena saya mengutip dari ucapan Bang Adi Warman ya, Bang Adi Warman itu selalu bilang belajar yang paling efektif itu adalah mengajarkan. Jadi teman-teman ini kami dorong untuk belajar dengan baik, kemudian mengajarkannya kembali, baik mengajarkannya ke lingkungan maupun mengajarkan ke keluarga, atau kalau memang dia ternyata bisa mampu sampai ke level spesifikasi pengajar, dia akan juga bisa mampu mengajar ke orang awas, orang yang normal, bisa. Karena Al-Quran Braille sama Al-Quran biasa tuh sama. Secara standar kaidah-kaidahnya sama, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan hanya bentuk tulisannya aja, seperti itu. Kemudian mungkin bisa diharapkan kepada teman-teman untuk terus mendukung kegiatan Majelis Taklim Jamiatul Khairat. Mungkin itu sekedar tambahan lah dari saya. Saya kembalikanlah kepada Bang Adi Warman. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi itulah gambaran sedikit tentang bagaimana Majelis Taklim Al-Quran Braille atau disingkat dengan Matab Jamiatul Khairat itu, bahwasanya kita itu adalah merupakan suatu majelis perhimpunan orang-orang yang tidak bisa melihat, yang fokus mempelajari Al-Quran dalam bentuk tulisan Braille, sehingga kita dapat membaca, memahami, dan dapat kita juga lagi mengajarkan kembali kepada yang lain, baik itu di kalangan disabilitas yang tidak bisa melihat, ataupun kita juga bisa mengajar orang yang melihat, orang umum bisa, karena kaidahnya sama, baik Braille ataupun Quran Braille atau Quran yang biasa dipegang oleh orang melihat, itu sama kaidahnya, cuma beda tulisannya aja, beda bentuk tulisannya aja, Braille dengan tulisannya. Nah, cuma satu yang buat kendala itu adalah kalau kita menerima murid yang dari dasar itu yang sama sekali belum mengenal tulisan, belum mengenal huruf. Nah, itu kita agak sulit mengajarkannya, karena Iqra yang kami pegang dengan metode Iqra yang orang yang melihat itu sangat jauh berbeda metodenya, sehingga kita kewalahan untuk menyampaikannya. Tapi kalau memang orang yang melihat sudah bisa membaca, ya insya Allah kami bisa mengajarkannya dengan dikatakan tidak mungkin belum baik ya, belum apa, tapi insya Allah bisa kami mengajarkannya. Jadi untuk kebutuhan ini juga kami di Majelis Taklim Jamiatul Khairat ini
membutuhkan sarana dan prasarana. Ya namanya proses belajar dan mengajar, kita membutuhkan sarana dan prasarana. Jadi kepada khususnya keluarga besar dari cucu menantu Kek Kandar, ya kami berharap dari saya pribadi ya sebagai keluarga, juga teman-teman berharap untuk mendukung, mensupport majelis yang kami perbuat, juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kami berharap mohon dukungan baik secara materi ataupun secara moral untuk berkembangnya majelis taklim Jamiatul Khairat ini. Jadi karena mungkin sudah terlalu lama kita mengobrol, selanjutnya kita kembalikan kepada Putra. Ya, terima kasih Bang. Tadi Amin terdiam Bang, sama kayak waktu dulu di rumah kawan abang yang ketemu Bang Surya dan lain-lain itu Bang. Waktu disuguhi makanan tadi, Amin terdiam menyaksikan kalau abang dan kawan-kawan itu satu langkah lebih maju daripada Amin yang bisa ngelihat waktu itu kan. Udah bekerja, udah berkeluarga kan. Nah, ini Amin juga lihat abang-abang semua, bapak-bapak satu langkah lebih maju juga. Amin nggak punya majelis taklim untuk belajar Quran dan kaidahnya ini. Ini abang-abang semua kok malah punya majelis khusus ya untuk belajar Quran. Padahal Amin nggak ada halangan sebetulnya untuk belajar kan, malah justru mudah kan. Tapi abang-abang yang punya keterbatasan malah tadi satu langkah lebih ke depan daripada Amin yang sekarang ini kan. Nah, jadi tadi terima kasih penjelasannya. Berarti kalau Amin atau saudara atau keluarga atau kawan-kawan mau berkontribusi lah, ya, mungkin nggak bisa ikut bergabung di kajiannya, tapi ingin mendukung agar berjalan optimal, maka nanti bisa hubungin Bang Man atau Bang Jaka ya untuk menyampaikan tadi ya, mungkin ada kontribusi yang akan diberikan itu Bang ya. Ya. Mungkin kalau dari Amin pertanyaan sebetulnya banyak Bang ya mau ditanyakan, tapi karena memang waktu kita udah dijadwalkan dari jam 8:30 sampai jam 10, nah ini udah 15 menit ya, jadi mungkin ini Amin cukup dari keluarga Bang Hari dan lain-lain mungkin udah cukup juga ya. Ya ada lagi. Ini sedikit aja. Ya, Paling quotes atau catatan ataupun pesan untuk kami yang istilahnya tidak ada keterbatasan ya, masih diberi penglihatan, masih lengkap semua. Apa sih pesannya gitu kan, supaya kami pun lebih punya inspirasi dan penyemangat buat bagi kami gitu. Yang mewakili aja lah antara Bang Man atau Pak Jas, Pak Nadir ataupun Bang Jaka. Pak Jas sekarang baca. iya. Ya perlu tuh memang. Sama. Pesan untuk kami Bapak. Soalnya bergelombang-gelombang saya udah ulang sedikit lagi apanya Tadi pertanyaannya. Abang Hari tadi tanya ke Abang sama Bapak sekalian. Motivasinya Pak. Nah, motivasi. Motivasi, iya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan ini. Hadiah saya. Iya. Jadi begini. Sebetulnya ya sebelum motivasi yang dari kami alami akan menjadi motivasi bagi keluarga besar cucu dan menantu Kek Kandar. Pertama kali dulu saya sampaikan bahwasanya saya kan mantan seorang pendidik, seorang guru SLB yang tadinya di Karya Ujung sini, kemudian setelah bertugas itu 17 tahun, kemudian saya pindah ke Binjai. Jadi artinya begini, kalau ada keluarga atau saudara atau tetangga jauh yang anaknya menderita disabilitas netra yang masih usia sekolah, itu setiap daerah tingkat 1, tingkat 2 itu udah jelas ada. Jadi kalau seandainya bingung,
itu bisa dicari ke kantor Diknas ya di tempat, atau bisa juga disampaikan di sini, nanti kita akan arahkan. Itu kalau masih usia sekolah. Tetapi kalau yang sudah besar, yang sudah dewasa dan tidak sekolah lagi, itu bisa dimasukkan ke tebing tinggi. Di sana ada panti rehabilitasi cacat netra PSBN. Nah, jadi di situ dia akan dikasih pelatihan. Nah, situ yang pertama yang sampaikan. Jadi kemudian yang untuk motivasi bagi bapak, ibu, dan saudara yang dia berada di grup WhatsApp cucu menantu kandar ini, ya motivasinya itu aja. Dalam hidup ini kita tidak perlu pesimis, karena setiap ada kejadian, setiap ada musibah, setiap ada cobaan atau pengalaman-pengalaman yang kami alami atau kita alami, di balik itu pasti ada hikmahnya. Tapi tidak serta-merta munculnya hikmah itu. Yang jelas kami mungkin dengan kemunculan kami di grup ini, sehingganya mungkin yang tadinya agak pesimis, masalah ekonomi mungkin, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, dengan kami muncul di sini mudah-mudahan menjadi tumpuan atau menjadi titik tolak untuk menyibak atau menyingkirkan onak-onak duri yang kira-kiranya akan menjadi penghalang dalam menata masa depan ini nanti. Begitu juga terhadap anak-anak kita, ya kalau bisa ya coba di masalah HP ya, penggunaan HP ini berhubungan dengan radiasi ke mata, kalau bisa itu diminimalisir gitu. Jadi sehingganya dalam kehidupan ini memang itu semuanya sudah takdir, tapi kita berusaha lah untuk menciptakan yang terbaik dalam kehidupan kita ini dengan bermacam cara. Nah, begitulah kira-kira. Ya. Terima kasih. Ya, tadi jawaban dari Pak Jaswardi. Karena pertanyaan tentang motivasi tadi sudah dijawab ya, dan itu mungkin terakhir ya Bang Hari ya. Ya. Pak Bang Min 1 menit boleh Bang Min 1 menit? Oh boleh Pak. Motivasi. Saya menambahkan kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau Pak Jas kan karena dari kecil ya, dari 2 tahun tunanetra ini saya berbicara yang pernah menikmati indahnya dunia nih. Jadi kalau bagi saya pelajaran dan motivasinya seperti ini Bang Min. Kita merasa bahwa nikmat yang Allah kasih kepada kita tuh teramat besar. Ketika Allah itu udah cabut nikmat itu, baru di situ kita menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah kasih itu kepada kita, termasuk penglihatan. Jadi ketika Allah masih memberikan nikmat itu kepada kita, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama dengan mensyukurinya, yaitu dengan menggunakannya sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, menjaganya bagaimana mempertahankan dan mengupayakan supaya nikmat itu tidak pergi dari kita. Nah, 2 hal inilah yang berkaitan dengan penglihatan. Bagi teman-teman, tolong dijaga penglihatannya. Nyambung tadi yang bilang Pak Jas, jangan handphone, jangan berlebihan. Kemudian kalau cuaca lagi terlalu terik dan kita pakai sepeda motor, boleh kita pakai kacamata atau pakai helm dengan penutup kaca bening. Karena polusi sekarang itu nggak kayak polusi 20 tahun yang lalu. Tapi polusi sekarang itu polusi yang semakin merusak mata. Jadi mungkin sekedar mengingatkan supaya terus menjaga mata dan mensyukurinya. Dengan apa? Ya dengan memanfaatkan yang sehat ini dipelihara dan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi seperti itu. Apakah dengan membaca Al-Quran atau dengan melihat pemandangan dan mentadaburinya. Mungkin itu aja Bang Min dari saya. Ya Bang, terima kasih Bang.
pesannya tadi, motivasinya sekaligus ya, Insya Allah. Jadi kita gunakan sesuai perintah Allah dan kita jaga juga ini ya, kenikmatan ini ya. Ya, terima kasih Bang. Ya, lantaran waktu juga ya sudah menunjukkan hampir pukul 10:30 malam ya. Memang ini waktu Nggak terasa ya. iya nggak terasa maksudnya. Jadi kalau nanti ada kesempatan bisa insya Allah ya dilanjut lagi ya kesempatan berikutnya ya. Insyaallah. Amin. Ya, Masih banyak nih. ya untuk itu Amin mewakili keluarga ya mengucapkan pertama terima kasih banyak untuk Pak Jas ya, Pak Jaka dan Sin, Bang juga yang sudah bersedia hadir ya di forum keluarga kami dan memberikan cerita, pengalaman, pesan, motivasi tadi yang memang sangat kami berharga, sangat kami butuhkan lah juga ya, Masya Allah. Kami doakan semuanya ya sehat-sehat ya, terus bisa berkarya. Kalau nanti ada kesempatan masih yang sedia untuk berbagi cerita lagi ke kami ya. Terakhir, mohon maaf kalau ada kata-kata tadi waktu bertanya atau memimpin atau memandu acara ini ada yang kurang berkenan, mohon maaf ya kepada Allah. Amin, mohon ampun ya. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian serahkan kepada Bang Horman ya. Silakan Bang. Salam. Shalom. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi kita perbincangan kita di keluarga besar cucu menantu Kekandar. Jadi saya juga ucapkan terima kasih sebagai perwakilan keluarga kepada teman-teman sekalian. Teman-teman penyandang disabilitas sekaligus merupakan perangkat pengurus Majelis Taklim Jamiatul Khairat. Saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di malam ini di podcast cucu menantu kita. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mendukung dan telah mensupport kami untuk dapat tampil di grup cucu menantu kita ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Jadi karena pun sudah panjang pembicaraan kita akhiri saja sampai di sini dan mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jas, Bang Man. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, amin. Sama-sama. Salam sama keluarga yang lain. Malam ini. Ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan berlanjut ya gitu. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Ya Pak, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para undangan nanti kita harapkan Bapak Jas Nasir